Bersyukur untuk kesempatan bisa melayani lagi di tempat ini. Tadi pagi saya ada khotbah di MRII Gading Serpong, lalu di GRII BSD. Dari situ langsung cepat-cepat ke sini. Puji Tuhan. Dan hari ini saya akan membahas tema tentang the theology of enough. Mari kita lihat di dalam kitab 1 Timotius, lalu nanti kita akan bandingkan dengan kitab Amsal. 1 Timotius di pasal yang ke-6, 1 Timotius pasal yang ke-6, kita akan melihat dari ayat yang ke-7. 1 Timotius pasal yang ke-6, dari ayat yang ke-7, kita akan membaca bagian ini sampai ayat yang ke-10. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh di dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang mendenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Kita tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Sekarang kita akan melihat di dalam catatan kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-30. Kita akan melihat Amsal pasal ke-30 dari ayat ke-7 sampai ayat ke-9. Amsal 30 ayat ke-7 sampai ayat ke-9, dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ini Amsal yang sangat menarik. Lalu bagian yang terakhir, mari kita lihat pasal ke-30 dari ayat yang ke-15 dan ke-16. Amsal 30 ayat 15 dan ayat ke-16. Si linta mempunyai dua anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Ini semua bagian Alkitab yang sangat penting untuk kita memahami tema The Theology of Enough. Dan masih ada bagian-bagian yang lain. Di dalam dunia ini, kita sulit untuk memberi definisi yang disebut cukup. Bagi kita yang kurus seperti ini, yang disebut cukup makan, mungkin 1 porsi nasi. Tapi bagi pemain sumo, yang disebut cukup, itu 1 piring nasi tidak cukup untuk dia. Bagi kita, masuk ke Kentucky, pesan paha ayam, tambah 1 sayap, sudah kekenyangan. Bagi pemain sumo, dia bisa habisi 30 ekor ayam nanti. Jadi yang disebut cukup antara si A sama si B ini bisa berbeda. Bagi si B yang tidak suka makan, bagi dia hanya ngemil, dia sudah kenyang. Bagi si C, menurut dia ngemil belum makan. Maka ini sangat susah untuk mencari definisi cukup. Hanya dari makanan saja sudah terjadi perdebatan. Belum lagi dari sudut keuangan. Yang disebut cukup secara keuangan itu apa? Ada yang mengatakan kalau rekening belum sampai berapa digit-digit itu, saya masih belum cukup. Tetapi setelah dia capai digit itu, dia akan berkata, ternyata setelah capai tetap tidak cukup. Karena makin tinggi gaji, makin banyak penghasilan,
pengeluaran juga tambah banyak. Betul nggak? Saudara kalau jadi mahasiswa baru datang dari kampung, uang jajan dibatasi oleh mama dan papa, maka pakai lipstiknya yang ceban 5. Tetapi setelah kuliah-kuliah, dapat kerja, lalu gaji sudah dapat, berapa juta, lipstik mulai di-upgrade. Sepatu, baju yang kurang bermerek mulai di-upgrade. Akhirnya gaji yang banyak dipakai banyak untuk beli barang-barang yang branded. Lalu nanti setelah kerja lama, gaji tambah tinggi, nanti kita juga akan upgrade restoran tempat kita makan. Kalau dulu kita makan di pinggir jalan, warteg-warteg sudah kenyang, sekarang mulai upgrade, saudara ya. Dulu minum jus di pinggir jalan yang 8.000 plus WC, gitu ya. Karena habis itu sakit perut, dia tidak merasa masalah. Setelah gajinya tinggi, mobilnya di-upgrade, nanti minum jus tidak lagi mau di tempat biasa, sudah minum di restoran, sekali minum 40.000. Akhirnya gaji besar, pengeluaran juga besar. TV yang dulu jadul, sekarang diganti jadi bagus. Rumah yang tidak ada wallpaper, sekarang diganti wallpaper. Mesin cuci yang dulunya kuno, sekarang diganti jadi bagus. Akhirnya pakai kredit dan hutang. Makin dia banyak gaji, makin banyak pengeluaran. Belum lagi teman-teman ajak dia makan dan minta dia bayarin. Jadi yang disebut cukup itu apa? Waktu dia masih dikirim dari kampung ke kota untuk kuliah, dengan uang jajan yang begitu kecil, dia bisa hidup. Lalu setelah dapat gaji berpuluh-puluh juta, kenapa tetap kurang? Mestinya dengan uang dari kampung yang cuma berapa ratus ribu, sampai akhirnya mendapat gaji berpuluh juta, setiap bulan dia harusnya bisa simpan minimal 9 juta. Betul nggak? Kalau berapa ratus ribu bisa hidup, sekarang gajinya 10 juta. Dan 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu, dia tetap bisa bertahan hidup waktu di masa-masa awal. Tapi kenapa gaji sudah gede, dia tidak bisa bertahan hidup dan terus minjam, terus minjam. Di situ ada ketidakcukupan di dalam hidup manusia yang tidak ada standarnya. Tidak ada standar di bumi yang memberikan teori dan definisi cukup. Nah, di dalam Alkitab kita melihat Alkitab memberikan prinsip-prinsip cukup. Kamu datang tidak bawa apa-apa. Kalau begitu, di bumi kau cari apa-apa, carilah sebanyak-banyaknya sampai kau simpan dengan gudang yang begitu besar, kau mati tidak pernah akan bawa apa-apa. Jadi Alkitab memberikan kesempatan, silakanlah lu coba. Toh setelah kau dapat semua, kau pulang dengan tidak bawa apa-apa. Dan Ayub berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku kembali. Lalu ada orang berkata, Ayub tidak ngerti penguburan. Dengan telanjang aku datang, betul, lahir, telanjang. Waktu pergi semua pakai baju, betul nggak? Ada nggak orang yang dikuburkan telanjang bulat? Nggak ada ya. Maka orang kadang-kadang berkata, Ayub ini salah nih. Telanjang datang, lalu telanjang pergi. Kita dikasih baju kok, malah dikasih baju baru. Saking barunya, logo atau harga belum sempat dicabut. Waktu difoto ada harganya. Sepatu pun masih ada harganya, belum sempat dicabut. Dasi pun masih ada tag-nya, gitu kan. Kita pergi tidak dengan tubuh yang tidak berpakaian. Kita pergi dengan berpakaian. Apa artinya kita pergi dengan telanjang? Artinya kita pergi dengan tidak bawa apa-apa. Lalu di bumi ini silakan kita menggarapnya. Silakan kita mengusahakannya. Silakan kita mendapatkan keuntungannya, tetapi akhir hidup kita tidak bisa bawa apa-apa. Kalau begitu, kita harus mengerti prinsip cukup dan prinsip bagi. Banyak orang hanya mengerti prinsip cukup. Bagi saya sudah cukup, tapi dia kurang mengerti prinsip bagi. Tuhan mencipta manusia ada input dan harus output. Maka air yang diminum pasti harus dibuang airnya. Keluar melalui orang buang air kecil, lalu keluar melalui keringat. Makan yang banyak harus kembalikan. Yang milik bumi, kembalikan ke bumi. Itu harus. Maka kalau kita sakit ke dokter, salah satu pertanyaan dokter tanya,
Gimana pembuangannya? Lancar. Oh puji Tuhan dok, sudah 3 tahun aku tidak buang-buang. Wah itu namanya bukan puji Tuhan, itu namanya penyakitan. Tetapi setiap orang harusnya setiap hari yang sudah terima, dia harus keluarkan untuk sirkulasi baru jadi baik. Kalau hanya makan cukup, tidak membagi, tidak ngerti prinsip bagi, orang ini ada kesulitan di dalam hidupnya dan dia akan menjadi laut mati. Danau Galilea terima air, salurkan air. Lalu sungai Yordan yang begitu panjang itu terus membawa air yang segar karena terjadi pengaliran. Dan semua air yang ngalir akan stop di laut mati. Laut mati disebut mati karena terima, tidak pernah keluar. Akhirnya tidak ada yang bisa hidup di situ. Dan orang-orang yang hidup hanya 2 model. Model yang seperti Danau Galilea, yang ada aliran air yang terus dibagikan, dan ikan di situ tidak habis-habis. Sampai hari ini, orang ke sana makan ikan Petrus. Tidak habis-habis. Itu mujarnya, nggak punah-punah. Heran. Pada setiap saat, orang tangkap, dan tidak habis-habis. Sedangkan di Laut Mati, 1 ikan Petrus pun tidak ada yang bisa bertahan hidup di situ. Itu namanya terima, cukup, terima, oke, cukup. Tapi tidak pernah membagi, akhirnya jadi laut mati. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Wah, ini kalimat yang gampang kita bicara, tetapi susah untuk kita jalankan. Betul nggak? Begitu kita lepaskan istri ke ITC, ke Mangga 2, ke mall, yang tokonya branded, rencana beli kaos kaki, pulangnya daster lah, baju lah, tas lah, handbag, semua keluar menu-menu yang tidak pernah dipikirkan. Karena mata waktu melihat ada semacam ketidakpuasan, lalu membandingkan dengan koper atau handbag atau baju yang di rumah. Lalu lihat, ini lebih bagus daripada yang di rumah. Lalu saya beli. Setelah beli, pakai pun mungkin cuma 1 kali. Manusia mempunyai ketamakan yang luar biasa. Sebetulnya dalam hidup manusia, Tuhan sudah kasih pelajaran. Tapi manusia tidak sadar-sadar. Setelah kita beli, kita rencana mau pakai. Setelah kita pakai, ternyata kita harus sadar dan minder. Waktu baju itu dipatung, memang bagus. Karena patungnya, body patungnya, beda dengan body kita yang langsung begini, saudara. Yang wanita pikir, wah kalau saya pakai ini pasti bagus. Itu patungnya, lekuannya begini, saudara. Badan kita begini. Sampai ke rumah kita pakai. Waduh, jeleknya minta ampun. Lalu kita salahkan bajunya. Kita lupa body kita. Apapun tidak cocok, saudara. Dan orang-orang kayak begini terus merasa tidak puas. Padahal dirinya diisi apapun. Tidak pernah ada yang matching sama dia. Supaya matching, dia harus kuruskan badan. Kenapa tidak kurus? Karena mulut tidak pernah merasa cukup. Makan sih sedikit, saya makan tidak banyak, tapi sering, ya sama aja. Setiap setengah jam saya makan, sedikit sih sedikit. Kalikan setengah jam dari jam 12 sampai jam 6. Wah itu luar biasa. Dulu satu jemaat, dia kasih lelucon. Saya kalau makan sama istri dan anak, saya selalu makan setengah. Maksudnya apa? Setengah punya istri, setengah punya anak. Kalau anaknya 3, setengah. Saya selalu makan setengah. Itu bukan setengah, itu banyak, saudara ya. Saya selalu makan yang sisa. Wih, itu banyak, saudara. Saudara kalau pergi ke restoran, orang pesen. Saya nggak makan banyak, saya makan yang sisa. Justru yang sisa itu banyaknya luar biasa. Karena seringkali orang pesennya, saking banyaknya, hanya tersisa. Itu masih bisa makan untuk 2 keluarga. Lalu kita berkata, saya nggak makan banyak, saya ambil yang sisa saja. Yang sisa itu 12 bakul, saudara. Yang dia bawa pulang nanti. Nah, sekarang kita kembali. Asal ada makanan dan asal ada pakaian, cukuplah. Artinya apa? Tuhan tidak berkata, kau harus berhenti makan dan irit makan. Silakan kau makan,
silakan kau pakai. Tetapi nanti harus ada bijaksana yang dipakai. Maka Paulus memberikan satu prinsip, jikalau aku makan, aku minum, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dulu saya tidak pernah mengerti apa artinya makan, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Masa makan sampai khotbah? Nggak mungkin toh. Makan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau hari ini saya makan yang bergizi, saya harus melayani Tuhan lebih banyak lagi. Karena gizi yang masuk dengan kalori yang keluar harusnya seimbang. Kalau hari ini saya makan di restoran yang mewah luar biasa, lalu saya pelayanannya tidak pernah saya tambah-tambah lagi, itu namanya tidak fair. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang dapat makan enak, maka dituntut melayani, harus lebih giat. Betul nggak? Seorang budak kalau dikasih makan nasi sama bayam, itu pun sudah diperas tenaganya. Apalagi hari itu diumumkan, budak-budak hari ini makan nasi, ayam, kalkun, kuah, kacang, ada snack, ada buah. Itu artinya setelah selesai makan, besok kerja paksa yang begitu besar. Karena memerlukan tenaga yang besar, maka budak-budak dikasih cakpo, saudara. Tapi kita heran, makan banyak tetap malas. Tidak makan, apalagi saudara ya. Kalau berkat banyak, Tuhan tuntut banyak. Makan enak, Tuhan tuntut banyak. Lalu saudara berkata, kalau begitu, aku tidak makan, aku puasa saja. Puasa pun lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk lari dari pelayanan, saudara. Jika aku makan, aku minum, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa saya perlu makan? Supaya saya dapat kekuatan untuk saya melayani Tuhan. Dulu ada orang yang suka antar sarang burung walet ke Pak Tong waktu Pak Tong sedang melayani. Dan saya lihat sendiri mereka yang mempersiapkan sarang burung walet untuk Pak Tong. Itu sangat cocok untuk Pak Tong karena orang yang begitu sibuk dan begitu capek, dia perlu energi yang kuat luar biasa dan perlu stamina yang kuat luar biasa. Maka ada orang-orang yang mengerti dan mereka kasih sarang burung walet. Coba bayangkan, orang yang kerjanya begitu berat, lalu makannya hanya singkong, misalnya. Coba, tenaga datang dari mana, saudara? Orang yang pergi kuliah di luar negeri, kalau lagi musim dingin, coba makan bayam. Seminggu saja makan bayam, langsung masuk rumah sakit dia. Dia harus makan daging. Dia harus beli daging karena musim dingin memerlukan lemak. Dia harus konsumsi itu supaya tubuhnya bisa bertahan untuk nanti dia belajar. Coba kalau dia hanya makan sayur dan hanya gigit buah. Tidak cukup. Dia harus cari yang seimbang karena di musim dingin perlu lemak, maka dia perlu konsumsi daging-daging. Lalu sekarang kita melayani, kita makannya cakpo, ginseng dari Korea, dari Jepang, macam-macam. Saking sehatnya, mata nggak bisa kedip, saudara. Saking sehat, saudara. Mata segar bugar, nggak bisa kedip. Lalu setelah segar mau ngapain? Banyak orang pergi berobat supaya sembuh. Setelah sembuh mau ngapain? Hidup tetap sama, tidak melayani sama sekali. Sayang sekali. Jika ada makanan dan minuman, jika ada pakaian, ini semua hal yang pokok. Semua orang membutuhkan makan, semua orang membutuhkan pakaian. Cukuplah. Wah, ini tema yang sangat menarik, saudara. Lalu perhatikan di dalam kitab Amsal yang pasal 30 tadi. Ini doa yang hampir tidak pernah muncul dari mulut orang zaman-zaman sekarang ini. Ayat yang ke-7, 2 hal aku mohon kepadamu. Jangan kau tolak sebelum aku mati. Pertama, kasihlah saya istri dan kasih anak, gitu kan, biasanya begitu toh. 2 hal yang aku mohon sebelum aku mati. Coba nanti pulang, saudara coba ulangi kata ini. Tuhan, 2 hal yang aku mohon. Apa itu 2 hal itu? Coba. Kira-kira apa yang saudara mau sebutkan? Sudah lama aku cari jodoh, belum dapat Tuhan. Kalau bisa sebelum mati, gue dapat 1. Minimal ada foto di rumahku, gitu kan? Foto pernikahanku. 2 hal yang aku minta. Kalau 1 hal itu, saya minta jodoh, minta istri. Hal kedua minta apa? Tuhan, saya mau kekayaan yang luar biasa. Lalu terkabulkan.
rumah kita jadi besar. Lalu mau ngapain? Dua hal. Saudara minta apa? Coba pikirkan. Adakah orang doa seperti yang muncul di Amsal ini? Saya percaya hampir tidak ada. Perhatikan di Amsal pasal 30 di ayat ke-8 sekarang. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan dan kekayaan. Wah, ini menarik. Tidak minta miskin, tidak minta kaya. Biar aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kalimat ini saya senang, saudara. Ada orang dikasih harta, ada orang dikasih semua bisa dapat, tetapi kuasa untuk menikmati Tuhan tidak kasih. Saudara bayangkan ya, saudara kelak dibawa anak masuk ke restoran yang besar. Semua menu ditaruh di meja. Saudara lihat menu 1, 2, 3, 4, 5. Saudara bisa lihat banyak. Kuasa untuk menikmati tidak ada. Dokter bilang, ini tidak boleh, minyak tidak boleh, terlalu manis tidak boleh, terlalu asin tidak boleh, terlalu lemak tidak boleh. Yang boleh apa? Kentang di blender. Saudara makan dengan tangisan air mata, melihat ikan, saus tiram, tapi ini kentang di blender dengan tidak ada rasa. Saat itulah saudara teteskan air mata, uang begitu banyak, harta begitu banyak, tapi kuasa untuk menikmati Tuhan cabut. Untuk apa? Lebih baik ada kuasa untuk menikmati, tetapi kita tidak bisa mendapatkan semua itu karena kita orang sederhana. Tetapi kuasa untuk menikmati, itu sukacita besar. Maka saya sering berkata, orang kaya sama kita orang sederhana, orang kaya mempunyai kelemahan yang luar biasa. Orang kaya bisa masuk restoran yang mahal, kita juga bisa masuk, cuma masuk ke toiletnya, lalu keluar. Nggak bisa makan toh, tapi bisa masuk. Kita bisa jongkok di pinggir jalan, makan mie ayam di bawah pohon, lalu ada lalat-lalat. Orang kaya konglomerat nggak bisa lakukan hal itu. Mereka gengsinya luar biasa, dan mereka lihat itu saja sudah mau muntah. Tapi kita bisa. Kita bisa leluasa jongkok di pinggir jalan, masuk ke kumuh-kumuh, kita biasa. Tapi bagi mereka yang sudah konglomerat, mereka sudah tidak akan lakukan hal itu, karena bagi mereka ini bukan wilayahku. Mereka masuk ke tempat-tempat yang mewah, kita juga bisa masuk kalau dibawa orang. Dan kita punya leluasa luar biasa, bisa masuk ke tempat mewah, kita bisa tempat yang sederhana. Mereka bisa masuk ke tempat mewah, mereka bisa tinggal, bisa nikmati karena ada uang. Kita pun bisa nebeng-nebeng ikut, betul nggak? So, kalau dia ada hotel mewah, so masuk aja. Tanya, 1 hari berapa per kamar? Lalu selalu masuk ke situ, foto keluar. Bisa toh? Nggak mungkin diusir toh? Itu caranya, saudara. Restoran bagus, masuk saja. Sudah masuk, minta es teh panas. Dia bingung, nggak es teh panas lagi. Wah, menu baru. Duduk di situ, nggak mungkin sudah diusir. Perhatian, peraturan di sini harus pesan 100.000 baru boleh duduk. Ada nggak? Nggak ada. Coba suruh masuk. Pesan teh panas. Nggak mungkin saudara diusir, saudara. Dan saudara bisa nikmati semua. AC-nya dapat, lalu suasana restorannya dapat. Tapi orang kaya tidak punya keleluasaan untuk nikmati yang kita bisa nikmati. Kita bisa tidur di tempat yang kumuh-kumuh, bisa di tempat yang jorok-jorok. Sekarang kita kembali ya. Jangan kasih aku miskin. Dan jangan kasih aku kaya. Nah, mari kita lihat. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Saya kalau melihat petani makan, muka mereka tidak ada gangguan apapun, begitu sukacita. Makan nasi dengan kedelai, saudara. Lalu mereka bisa lahap luar biasa. Sisi yang lain, di rumah orang kaya, begitu bagus mejanya, dan begitu bagus menunya. Tapi yang ada pertikaian dan muka muram. Di petani-petani, asap begitu banyak karena mereka bakar-bakar untuk mengusir nyamuk. Dan mereka makan dengan lampu teplok begitu sederhana. Tetapi anak istri semua ngumpul makan dengan lelucon-lelucon.
Di meja orang kaya, muka semua muram. Untuk apa, saudara? Lalu perhatikan, biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan? Atau kalau aku miskin, aku mencuri. Jadi tujuan saya tidak minta kaya, tujuan saya tidak minta miskin, semua berhubungan dengan hal rohani. Kalau saya sudah kaya, saya sudah makan enak, saya tidak butuh Tuhan. Siapa engkau Tuhan? Hal rohani. Kalau aku miskin, aku mencuri, mempermalukan papaku. Tidak. Aku mencuri, mempermalukan istriku. Tidak. Aku mencuri, mencemarkan nama Tuhan. Jadi perhatikan, apapun yang kita terima di dalam dunia ini, berkatkah atau kita rasa bukan berkatkah, semua harus dikaitkan dengan hal yang rohani. Apakah setelah saya dapat, saya merasa Tuhan tidak perlu? Atau waktu saya tidak mendapat, saya merasa aku tidak pakai Tuhan lagi, aku pakai caraku, aku mencuri saja. Waktu aku mencuri, aku mencemarkan nama Tuhan. Jadi, di dalam dunia ini, aku kalau bisa cukup dan bisa menikmati, itu sudah melampaui semua. Seorang masuk ke rumah sederhana, tipe studio, tapi seorang menikmati setiap sudut dan seorang puas luar biasa. Sama konglomerat masuk ke rumahnya, tamannya saja sudah 1 hektar, tapi dia tidak puas. Masuk ke dalam rumah, kayak masuk ke neraka. Lebih baik rumahnya studio, tetapi puas dan menikmati. Petani-petani sampai ke rumah yang gubuk, jam dia tidur ngorok sampai pules, bangun segar kerja lagi. Orang kaya masuk ke dalam rumahnya semua full AC. Toiletnya semua bagus. Setelah badan dia baringkan ke kasur, mata melek, pikiran mikir terus sampai pagi, nggak tidur-tidur. Untuk apa, saudara? Kasurnya paling bagus di dunia untuk tulang supaya tidak bengkok. Lalu kasih bantal yang anti ngorok. Bukan masalah sembuh dari ngorok. Dia belum tidur, saudara. Sudah pakai, saya sembuh loh. Sudah tidak ngorok, bukan sembuh, belum tidur. Karena pikiran terus nggak tahu kemana-mana. Dan berapa banyak orang kaya sebelum tidur harus minum obat tidur. Kekayaan dia sudah dapat. Tetapi kenapa tidur? Harus pakai obat tidur. Ini membuktikan kau kaya, tetapi kau menderita. Orang susah-susah, miskin-miskin, kerja dari pagi di sawah, sorenya, malamnya, dia bisa tidur sampai pules. Saya lebih pilih yang tidur sampai pules dan menikmati hidup daripada dapat semua tetapi tidak bisa tidur. Berapa banyak di antara kita yang rumahnya bagus tetapi malam susah tidur, betul nggak? Atau enggak? Selalu bilang, aku enggak. Aku yang orang miskin itu loh. Gitu ya. Aku yang petani itu loh. Banyak orang susah, itu hidupnya jauh lebih berbahagia dibandingkan kita, orang-orang yang katanya punya duit. Jangan kasih aku miskin, jangan kasih aku kaya. Karena 2 hal ini bisa merusak relasi saya sama Tuhan. Artinya apa? Tuhan, kasihlah saya pas-pasan. Kalau engkau tidak berkati aku kalau miskin nanti, aku nanti mencuri, nama Tuhan dipermalukan. Aku kalau dapat berkat yang begitu banyak, aku menghina lalu tidak membutuhkan engkau. Aku berdosa kepada engkau. Berilah aku yang cukup. Oleh sebab itu Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa kami. Itu prinsip cukup. Beri kepada kami makanan hari ini. Orang kaya susah aplikasikan doa Bapa kami ini. Karena kulkasnya stok untuk 2 bulan. Dia punya freezer. Ada ayam, ikan yang bisa dipakai untuk 2 bulan makan. Waktu dia berdoa, beri kepada kami makanan kami yang secukupnya. Itu bukan secukupnya, selebihnya itu sudah untuk 2 bulan. Akhirnya kita kira kita aman, karena freezer semua isi makanan, kita sudah stok makanan. Akhirnya kita tidak pernah makan yang fresh.
Karena kalau kita simpan makanan itu sampai 1 bulan kemudian baru makan, berarti dia sudah tidak fresh 1 bulan. Kenapa Tuhan bilang berikan kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya? Tuhan ingin kita selalu dapat fresh. Perhatikan bangsa Israel di padang gurun, Tuhan kasih manna. Kenapa Tuhan tidak kasih manna yang bisa di stok untuk sampai minggu depan? Kenapa? Habis hari itu, nanti kau ambil lebih, besoknya busuk. Besok datang lagi. Setiap hari selama 40 tahun, mereka makan yang fresh. Setiap hari, saudara. Dan saya bersyukur sampai hari ini, ada orang di dunia ini yang setiap hari menerima yang fresh. Dan orang itu, orang sederhana. Nelayan-nelayan menikmati semua ikan yang fresh. Saudara pergi ke kampung-kampung, masuk ke rumah nelayan. Tidak ada kulkas mereka. Bagi mereka pengen makan, tinggal ambil dari laut. Dan mereka lah yang mencicipi semua ikan yang paling fresh. Sedangkan orang kaya, freezer begitu banyak. Waktu dia makan ikan, ikannya sama, besarnya sama. Tetapi ikannya sudah tidak segar. Kalau itu dibawa ke nelayan, nelayan kasih kucing. Jadi banyak orang-orang yang makan ikan di zaman sekarang, itu adalah makanan kucing di rumahnya nelayan. Saya pernah di Sumba makan sama orang Sumba. Lalu dia bawa ke tempat makan, lalu kita makan. Dan waktu saya makan, saya rasa biasa. Oh, enak juga makan. Dan saya lihat orang Sumba ini, kok nggak lahap? Ada apa ini? Jangan-jangan dia lagi sakit. Dia cuilnya cuma segini. Wah, kita yang kampungan. Wah. Setelah selesai, saya tanya dia, Bapak sakit ya? Tadi sudah makan, Pak. Agak kenyang ya? Kok kurang nafsu? Ini makanan tidak segar. Ikan yang kayak gini, biasanya saya kasih kucing. Langsung. Buat juga kucing. Dan dia temani kita, ya dia cicipin. Ini sudah tidak segar. Dan dia tahu. Saudara bayangkan nelayan setiap hari makan yang segar. Dan mereka sehatnya luar biasa. Kita di kota banyak duit, lalu nanti perlu folatnya, minum kapsul itulah yang isinya folat ini. Mereka nggak perlu, karena mereka orisinil dari situ. Lalu orang-orang di kampung mereka makan sayur, langsung petik. Kita sayurnya beli di mall. Untuk sampai ke mall dia sudah melewati berapa banyak tempat, saudara. Dan waktu kita bawa pulang, kita masih taruh di kulkas. Habis itu besok baru dimasak. Coba bayangkan, saudara kaya, tapi kuasa menikmati yang fresh tidak pada orang kaya, ada pada orang miskin. Itu keadilan Tuhan. Lalu orang-orang kaya tinggal di kota, bisnismen di kota, dia dapat udara yang tidak fresh. Tapi orang miskin di kampung-kampung, begitu bangun, buka pintu, dapat oksigen yang kualitas terbaik. Dan dia hirup itu melampaui orang kaya yang rumahnya bagus, waktu dibuka, polusi ada di mana-mana. Ini keadilan Tuhan. Tuhan kasih kepada orang miskin udara, cuaca, dan semua pemandangan awan, langit yang biru orisinil kepada orang kaya di kota. Kecuali orang kaya itu punya rumah di gunung-gunung. Yang kota buka seperti ada kabut-kabut, lalu tidak fresh. Dan itulah kehidupan orang-orang yang katanya punya kelebihan. Orang-orang kampung sederhana. Bukan berarti semua kita sekarang jadi orang kampung ya. Kita mulai beli rumah di samping rumah petani-petani, tidak. Tapi seorang mesti sadar, Tuhan baik mencintai mereka luar biasa. Tapi kita adalah orang-orang yang selalu khawatir, lalu menyimpan semua untuk diri. Akhirnya kita tidak pernah lagi dapat fresh. Tuhan, ada dua sisi ini, miskin sama kaya. Jangan biarkan aku ada di dua sisi ini. Kasih aku di titik yang cukup. Asal ada makanan dan pakaian dan kuasa untuk menikmati, itu sukacita besar. Coba bayangkan, saudara hidup sampai umur 90 tahun, bisa makan apa saja. Senang enggak? Dibanding saudara hidup sampai umur 90, hanya bisa minum air putih sama kentang blender. Coba, kayak di neraka, di bumi. Setiap hari sengsara lihat kentang yang di blender sama air putih doang.
Dibandingkan yang lain, bisa makan apa saja, bisa pergi kemana saja. Wah, itu sukacita yang luar biasa. Sekarang mari kita lihat yang terakhir di pasal yang ke-30. Di ayat yang ke-15 dan ayat ke-16. Si Linta mempunyai 2 anak perempuan. Untukku. Artinya apa? Tidak pernah berhenti berkata cukup. Untukku. Terus kalau lihat Linta, yang kecilnya kayak lidi kurus, tetapi kalau sudah nempel ke satu binatang atau ke tubuh manusia, dia akan terus sedot. Semua darah yang dia sedot melampaui kapasitas tubuh dia yang kayak lidi. Karena tidak pernah rasa cukup. Terus sedot, sampai buncit dan mau meledak, saudara. Dan tidak mau dia lepas-lepas. Kecuali orang cabut dengan paksa atau kasih tembakau dengan air tembakau. Barulah dia lepas. Kalau tidak, dia terus sedot, saudara. Oke, lalu perhatikan. Untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang tak pernah puas dengan air dan api. Apa maksudnya? Dunia orang mati terus membuka pintu. Siapa yang mau mati silakan. Terus dia sambut, dan tidak pernah dia rasa cukup. Semua manusia akan menuju ke dalam alam maut. Dan dunia orang mati terus membuka pintu, terus masuk. Lalu perhatikan, rahim yang mandul. Nah, ini tema yang sulit. Banyak orang kaitkan rahim yang mandul dengan Rahel yang mandul. Rahel pernah mengatakan kepada Yakub, beri aku anak, kalau tidak aku mati. Lalu orang kaitkan kalimat itu dengan birahi daripada Rahel yang sudah mandul, tetapi terus ingin seks supaya dia bisa dapat anak padahal sudah mandul. Rahim yang mandul. Dia ingin mendapatkan kepuasan sampai kalau bisa dapat anak, padahal sudah mandul. Maka dia marah kepada Yakub, beri aku anak, kalau tidak aku mati. Banyak orang kaitkan ke situ. Saudara bayangkan dunia orang mati, rahim yang mandul, tidak pernah merasa puas. Bumi yang tidak pernah puas dengan air. Tanah yang begitu kering, padang gurun yang begitu luas, disiram air 1 drigen, langsung lenyap. Terus siram, lenyap. Lalu, api yang tidak pernah berkata cukup. Selama ada kayu, api tidak pernah akan berhenti membakar. Api terus akan membakar. Ada apapun dia akan bakar. Sampai tidak ada lagi yang bisa dibakar, barulah dia berhenti. Apakah hidup kita seperti dunia orang mati yang terus menampung, yang tidak pernah berkata cukup? Apakah hidup kita seperti tanah yang terus menganga menantikan curahan air yang tidak pernah merasa cukup? Atau seperti rahim yang mandul yang terus menantikan seks dan birahi supaya saya bisa punya anak? Atau seperti api yang terus menantikan mana lagi? Dapat masuk, habis, dapat bakar. Apakah hidup kita seperti itu? Hidup kita bukan seperti itu. Hidup kita harus mengerti the theology of enough. Amin. Jikalau tidak, kita hidup akan menderita. Oleh sebab itu, mulai hari ini, nikmati semua anugerah yang ada. Paulus waktu minta Tuhan selesaikan duri dalam daging, dan akhirnya dia mengerti. Di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dia cukup dan dia berhenti berdoa. Nah, ini menarik. Orang rohani adalah orang yang tahu kapan berhenti berdoa. Kalau doanya salah. Dia terus minta. Kalau bisa, lepas, cabut. Setelah dia sadar, dia tidak pernah doa itu lagi. Karena salah berdoa. Dan dia cukup. Kuasa Tuhan cukup. Semua yang kuterima cukup. Dan dialah yang dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Jikalau kita mengerti prinsip cukup, kita tidak pernah akan tergesa-gesa dan rakus. Kenapa banyak orang bisa kena tipu
Di telepon Anda dapat hadiah karena prinsip tidak pernah cukup. Ibu dapat hadiah mobil. Rumah sudah ada mobil. Ada satu kan lumayan bisa pakai untuk pembesukan. Wah, pakai alasan rohani. Gimana caranya? Ibu transfer DP, kena tipu dia. Ibu dapat undian, ada transferan masuk, coba ikut ke ATM. Kok enak sekali transferan masuk? Itu kena tipu, kena tipu, kena tipu. Banyak orang yang kena tipu karena di hatinya ada saham, ada ratus. Coba kalau kita hidup tenang-tenang saja, enggak pernah rasa ada sesuatu yang bisa goncangkan kita di telepon. Halo, Bapak dapat 1 T. Oh, puji Tuhan, terima kasih. Dah, tutup langsung. Kita tenang, saudara. Oh, dapat gebiar, Anda dihubungi, susah dihubungi. Sekarang ada informasi dari bank, Anda dapat ini, dapat ini, dapat ini. Coba pergi ke ATM. Oke, terima kasih. Besok saya mampir ke kantornya. Ya kaget. Enggak usah besok. Sekarang aja, sekarang. Besok saya mampir ke kantor. Saya akan tanya sendiri. Karena hati tidak tahan. Kalau yang tahan, terus terima telepon. Ya, jadi gimana? Gimana? Ya, saya sudah di ATM. Jadi apa yang harus saya kerjakan? Yang kayak begini, kena semua. Jikalau kita orang yang rasa sudah cukup, dikasih tawaran yang aneh-aneh, kita tenang, susah. Mau investasi, kasih berapa juta, nanti bunganya berapa juta, kita tenang. Untuk apa saya dapat dengan cepat, tetapi tidak legal? Lebih baik saya dapat dengan keringat dan bersusah payah. Dia lolos dari penipuan-penipuan investasi bodong-bodong. Banyak anak Tuhan kena investasi bodong. Kenapa? Karena dengar firman Tuhan tidak pernah masuk, karena kerakusan tidak pernah diselesaikan. Harap di dalam waktu yang singkat ini, kita mengerti yang namanya the theology of enough. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengar ini. Kami berterima kasih di dalam waktu yang singkat ini, kami sudah mempelajari dan merenungkan prinsip-prinsip ajaran kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah setiap kami merasa cukup dari apa yang sudah kami terima. Selama anugerah Tuhan masih kami bisa terima, itu sudah cukup bagi kami. Dan waktu kami merasa cukup, Tuhan berikan kepada kami pengertian untuk kami bagikan. Karena tidak ada anugerah yang Tuhan berikan untuk orang itu sendiri saja. Tuhan kasih anugerah supaya orang bisa menyaksikan anugerah. Tuhan kasih cinta kasih, supaya kami yang dapat cinta kasih, membagikan cinta kasih Tuhan kepada orang yang lain. Tuhan menyelamatkan kami, supaya kami mengabarkan keselamatan kepada orang lain, supaya orang lain juga diselamatkan. Kami yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan memakai kami juga untuk memberkati orang lain. Ajarin kami mengerti prinsip cukup, ajari kami mengerti prinsip membagi, supaya rohani kami bertumbuh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.